Manajemen AC Milan dilaporkan mulai berburu pelatih baru untuk menggantikan Paulo Fonseca yang belum bisa mengeluarkan kemampuan terbaik tim. Nama Roberto Mancini pun jadi salah satu kandidat suksesor Fonseca di San Siro. Saat ini Mancini sedang tak melatih tim manapun sejak memutuskan mundur dari jabatannya di Timnas Arab Saudi. Sebagai pelatih yang membawa Timnas Italia menjuarai Euro 2020, resume Mancini jelas cukup menjanjikan untuk membangkitkan Rossoneri. Nasib Fonseca sudah diambang bahaya pada awal musim kompetisi 2024/25 karena hanya bisa mengamankan 2 poin pada 3 laga pembuka. Barcelona berubah pikiran terkait masa depan Frenkie de Jong. Klub sepak bola asal Katalan tersebut kini meminta gelandang asal Belanda itu segera teken kontrak baru dan bertahan. Mantan bintang Ajax tersebut sebenarnya tak tampil memuaskan sejak ia pulih dari cedera terakhirnya. Namun, Hansi Flick tetap menjadi pelatih yang sangat mengidolakannya, karena kualitas yang ia tawarkan di lapangan. Harus diakui, De Jong memang membawa pengalaman segudang ke lini tengah Barca yang dipenuhi banyak pemain muda. Karena itulah, kepemimpinan dan pengalaman De Jong dinilai Laporta bisa sangat penting bagi klubnya hingga beberapa tahun mendatang. Legenda Manchester United Teddy Sheringham menyarankan agar mantan klubnya mendatangkan Declan Rice sebagai langkah besar untuk memulai era baru bersama Ruben Amorim. Rice baru saja pindah ke Arsenal pada musim panas 2023 dengan biaya rekor klub sebesar 105 juta pounds. Pemain internasional Inggris ini telah menjadi bagian penting dalam upaya juara The Gunners musim ini. Kontrak Rice dengan Arsenal berlaku hingga 2028. Terdapat juga opsi perpanjangan selama 1 tahun lagi. Sheringham mengusulkan agar Manchester United merekrut Declan Rice sebagai langkah besar untuk memulai era kepelatihan Amorim. Mantan pemain sayap Liverpool, Jermaine Pennant, menyatakan bahwa Darwin Núñez tidak cukup bagus untuk The Reds. Dia pun menyarankan Arne Slot untuk mempertimbangkan mendatangkan Alexander Isak dari Newcastle sebagai penggantinya. Musim ini Núñez baru mencetak 3 gol dalam 20 pertandingan di bawah asuhan Arne Slot. Performanya dianggap tidak konsisten. Pennant merasa waktu untuk Núñez semakin habis dan percaya bahwa Liverpool seharusnya melepas pemain Uruguay tersebut ke klub lain. Pennant juga menyarankan agar Liverpool menggantikan Núñez dengan Alexander Isak. Striker Newcastle itu telah mencetak 43 gol dalam 83 penampilan di 3 musim terakhir. Ada kabar mengejutkan perihal soal masa depan Theo Hernandez. AC Milan kabarnya telah mempersilahkan sang pemain untuk angkat kaki pada bulan Januari jika ada tawaran yang sesuai. Milan tidak memiliki rencana apapun untuk memberikan perpanjangan kontrak baru kepada Hernandez dalam waktu dekat, meskipun ia tetap diminati oleh beberapa klub ternama di Eropa. Dilaporkan telah ada diskusi tentang kemungkinan kontrak baru sejak Maret, tetapi hanya ada sedikit kemajuan dalam beberapa bulan terakhir. Hal ini akan membuat Manchester United waspada, yang tampaknya sangat berniat untuk mengajukan penawaran untuk ex-penggawa Real Madrid tersebut. Manajer Manchester United, Ruben Amorim, buka suara terkait kondisi Anthony di timnya. Ia menyebut bahwa sang winger bisa banyak mendapatkan kesempatan bermain jika ia terus tampil dengan apik. Baru-baru ini, Anthony bermain selama 10 menit di ajang derby Manchester. Meski singkat, winger asal Brasil itu tampil cukup apik dan membantu Setan Merah comeback atas sang tetangga. Amorim mengaku puas dengan kontribusi yang diberikan sang winger. Ia menyebut sang pemain bisa lebih banyak dimainkan jika ia mempertahankan performanya. Amorim menegaskan bahwa ia siap memberikan kesempatan lagi bagi Anthony. Namun ia menuntut sang winger untuk bisa terus tampil apik ketika diberi kesempatan. Rumor kepergian Mike Maignan dari skuad AC Milan nampaknya tidak akan jadi kenyataan. Kiper timnas Prancis itu dilaporkan sedikit lagi akan memperpanjang kontraknya di San Siro. Belakangan ini mulai beredar rumor terkait masa depan Maignan. Sejumlah klub top Eropa dikabarkan ingin membajaknya di tahun 2025 nanti. Dilansir Fabrizio Romano, Maignan tidak akan meninggalkan AC Milan. Pasalnya sang kiper sedikit lagi akan menekan kontrak baru di San Siro. Sejak beberapa pekan terakhir ada diskusi yang intens antara agen Maignan dan manajemen AC Milan. Manajemen Rossoneri ingin memperpanjang kontrak Maignan. Sementara pihak sang kiper juga antusias untuk bertahan di San Siro. Arsenal dikabarkan tengah mempertimbangkan langkah besar untuk memperkuat lini serang mereka dengan merekrut striker Juventus, Dusan Vlahovic. Menurut laporan dari Vica Jazz,
The Gunners siap menawarkan Gabriel Jesus sebagai bagian dari kesepakatan demi memenangkan persaingan dengan klub lain yang juga mengincar Vlahovic. Langkah ini tampaknya menjadi respons atas performa kurang memuaskan Gabriel Jesus musim ini, ditambah dengan penurunan kontribusi dari Kai Havertz. Juventus disinyalir terbuka untuk membahas transfer Dusan Vlahovic, mengingat striker asal Serbia itu belum memperpanjang kontraknya yang akan berakhir pada musim panas 2026. Media ternama Jerman, Kicker, sempat melaporkan bahwa Florian Wirtz telah menandatangani perpanjangan kontrak bersama Bayer Leverkusen. Akan tetapi, laporan itu kemudian dibantah oleh reporter Sky Sports, Florian Plettenberg. Bayer Leverkusen bersikeras untuk tidak kehilangan sang pemain dengan cara memperpanjang kontraknya, namun di sisi lain klub-klub top Eropa semakin sering menggoda Wirtz agar segera hengkang. Tren yang jelas adalah Florian Wirtz akan memperpanjang kontraknya dengan Bayer Leverkusen hingga 2028. Namun, kontrak baru belum ditandatangani. Bayer telah melakukan pembicaraan dengannya dan keluarganya selama beberapa waktu mengenai kesepakatan baru, seperti yang dilaporkan sebelumnya, tulis laporan dari Florian Plettenberg. Agen Alphonso Davies, Nick Hause, kabarnya telah menunda negosiasi lanjutan mengenai kontrak baru kliennya bersama Bayern Munich hingga Januari tahun 2025 mendatang. Ia melakukan hal itu karena ingin mendengarkan tawaran lebih dahulu dari Manchester United dan Real Madrid. Apabila tawaran dari kedua klub raksasa Eropa itu dianggap lebih menarik, bukan tidak mungkin Nick Hause akan menyarankan Alphonso Davies untuk hengkang meninggalkan Bayern Munich pada musim panas 2025 mendatang. Saat ini kontrak Davies bersama Bayer memang hanya akan berlangsung hingga musim panas 2025 mendatang. Oleh sebab itu, Davies diizinkan untuk menjalin komunikasi dengan klub lain pada Januari mendatang. Mantan pemain Chelsea, William Gallas, menyebut Real Madrid dan Barcelona sebagai dua klub yang bisa menggoda Cole Palmer meninggalkan Stamford Bridge. Karir Cole Palmer mengalami lonjakan signifikan sejak bergabung dengan Chelsea. Pemain berusia 22 tahun itu langsung tampil impresif dengan mencatatkan 27 gol dan 15 assist di musim debutnya bersama The Blues. Dengan performanya yang terus meningkat, tidak bisa dipungkiri bahwa Palmer akan mulai menarik perhatian klub-klub elit Eropa. Meski demikian, laporan menyebutkan bahwa Palmer hanya tertarik bergabung dengan Real Madrid atau Barcelona jika suatu saat memutuskan hengkang. Agen Paulo Dybala, Carlos Novel, bertemu Direktur Galatasaray untuk membahas transfer Januari. AS Roma siap menjual pemain Argentina itu bulan depan. Paulo Dybala diizinkan untuk meninggalkan AS Roma pada bursa transfer Januari. Hal ini terlihat jelas setelah agennya, Carlos Novel, bertemu Direktur Galatasaray pada hari Senin untuk membicarakan beberapa persyaratan awal. Kontrak Dybala di Stadio Olimpico berakhir pada Juni tahun 2025, dan menurut La Gazzetta dello Sport, Roma siap melepas La Gioia secara gratis di bulan depan, yang merupakan bagian dari revolusi yang akan dilakukan keluarga Friedkin. Sumber di Italia mengklaim bek Arsenal, Jakub Kiwior masuk dalam target utama Napoli untuk bursa transfer bulan Januari, menggantikan Alessandro Buongiorno. Napoli dipaksa untuk segera mencari bek tengah baru di bursa transfer musim dingin ini, terutama setelah cederanya bek bintang mereka, Alessandro Buongiorno. Laporan dari beberapa media Italia, termasuk La Gazzetta dello Sport, Tuttosport dan Corriere dello Sport, melaporkan jika Il Partenopei saat ini sedang memantau situasi Jakub Kiwior dengan cermat. Klub asal Naples tersebut tertarik pada kesepakatan pinjaman dengan opsi pembelian permanen. Ada rumor baru seputar masa depan Marcus Rashford. Penyerang Manchester United itu berpotensi untuk pindah ke Arab Saudi di tahun 2025 nanti. Rashford baru-baru ini membuat kejutan besar. Ia secara terbuka mengumumkan bahwa ia siap meninggalkan Manchester United. Ia menyebut bahwa ia sudah siap untuk tantangan baru dalam karirnya, sehingga ia sudah mempersiapkan hati untuk meninggalkan klub masa kecilnya tersebut. Talksport melaporkan bahwa Rashford berpotensi untuk melanjutkan karir di Arab Saudi. Satu klub Saudi Pro League sudah siap untuk mengamankan jasa sang pemain. Menurut laporan tersebut, klub top Arab Saudi, Al Ittihad sangat tertarik untuk merekrut Rashford. Karim Benzema, salah satu legenda hidup Real Madrid, dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk pensiun dari sepak bola pada akhir musim ini. Kabar mengejutkan ini muncul menjelang ulang tahunnya yang ke-37 pada Kamis mendatang.
Jika pensiun benar terjadi, Benzema disebut-sebut akan kembali ke Santiago Bernabeu sebagai duta klub. Menurut laporan dari Relevo, Benzema sedang memikirkan untuk mengakhiri karir profesionalnya pada akhir musim ini, meskipun kontraknya dengan Al Ittihad masih tersisa 18 bulan lagi. Setelah pensiun, Benzema dirumorkan akan kembali ke Madrid, di mana ia telah mencapai kesepakatan untuk menjadi duta besar klub. Chelsea siap memanfaatkan situasi Marc Guehi di Crystal Palace, setelah klub tersebut dikabarkan bersedia menerima kerugian finansial terkait transfer bek andalan mereka. Harga Guehi yang sebelumnya dipatok 70 juta pound sterling diprediksi akan menurun pada musim panas mendatang karena kontraknya hanya tersisa 1 tahun. Menurut laporan The Mirror, Crystal Palace tidak akan menerima tawaran untuk Marc Guehi pada bursa transfer Januari, meskipun ada minat besar dari beberapa klub Premier League, termasuk Newcastle United, Liverpool, dan Chelsea. Namun, harga jual Guehi diperkirakan akan turun secara signifikan pada musim panas nanti karena sisa durasi kontraknya. Erling Haaland dilaporkan mulai kehilangan kesabaran dengan proyek Manchester City dan ingin raksasa Liga Spanyol Barcelona segera meningkatkan minat mereka padanya, menurut laporan yang beredar. Terdapat laporan bahwa Barcelona dan Real Madrid tertarik untuk merekrutnya ketika Haaland memutuskan untuk meninggalkan Manchester City, yang pada awal musim tidak diperkirakan akan terjadi dalam waktu dekat. Namun, laporan dari Spanyol menyebutkan bahwa Haaland tidak bisa lagi percaya pada Guardiola dan meminta untuk mempercepat negosiasi dengan Barcelona untuk kemungkinan transfer. Haaland tetap menjadi favorit untuk menggantikan Robert Lewandowski di raksasa Katalan, dengan kontrak pemain internasional Polandia itu berakhir pada akhir musim ini. Lamine Yamal saat ini memang sedang cedera, namun ia dipastikan akan segera tanda tangani kontrak baru dengan Barcelona. Hal itu diungkapkan super agen, Jorge Mendes, di sela-sela acara Gala Golden Boy awal pekan ini. Bintang sepak bola berusia 17 tahun itu berhasil memenangkan penghargaan Golden Boy tahun ini, meskipun ia tak terbang ke Italia untuk hadiri acara tersebut. Bintang remaja jebolan La Masia itu masih terikat kontrak dengan Barca hingga tahun 2026. Itu berarti, dia akan memasuki musim terakhirnya di Blaugrana pada musim panas mendatang. Sebelumnya sudah berkembang laporan yang menyebutkan bahwa antara klub sepak bola Katalan tersebut, sang pemain dan juga Mendes sudah setuju dengan perpanjangan kontrak hingga tahun 2030.